Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tetap dapat melaksanakan perkuliahan daring pada hari ini. Salawat berangkaian salam tak bosan-bosan pula kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan beserta teman-teman yang ikut hadir dan berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan bertugas untuk menjalankan diskusi pada hari ini yang beranggotakan saya sendiri, Mia Audina, beserta Izmi Azizah dan Ici Octaviola yang akan membimbing diskusi pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang manajemen peserta didik, yang mana materi pertama dibahas oleh Saudari Ice Octaviola. Kepada Saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ice Octaviola, NIM 2120328. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar peserta didik. Dalam bahasa Arab, peserta didik sering disebut dengan murid, tilmiz, dan talib al-ilm. Secara etimologi, murid berarti orang yang menghendaki atau menginginkan sesuatu. Tilmiz jamaknya talamiz, yang berarti murid, dan talib al-ilm berarti yang menuntut ilmu, pelajar dan mahasiswa. Dalam bahasa Indonesia, ada 3 sebutan untuk pelajar yakni murid, anak didik, dan peserta didik. Istilah murid adalah khas yang pengaruh agama Islam yang dipopulerkan oleh kalangan sufi. Karena istilah ini menunjukkan kepatuhan murid kepada guru mursyidnya. Hubungan searah sehingga disebut pengajaran berpusat pada guru. Sebutan anak didik mengandang pengertian guru menyayangi murid seperti menyayangi anaknya sendiri. Dilihat dari kedudukannya, peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah optimal kemampuan fitrahnya. Demikian juga perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 menyatakan, peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, pencatatan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan peserta didik baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oleh karena penerimaan peserta didik baru bukanlah hal yang ringan, maka menjelang tahun ajaran baru, proses penerimaan peserta didik baru harus sudah selesai. Untuk itu, petunjuk panitia penerimaan peserta didik baru telah dilakukan oleh kepala sekolah sebelum tahun ajaran berakhir. Panitia penerimaan peserta didik baru sifatnya tidak tetap. Dia akan
dibubarkan jika tugasnya telah selesai. Tugas panitia penerimaan. 1. Menentukan banyak peserta didik yang diterima. Biasanya peserta didik baru diterima hanya untuk kelas 1, akan tetapi apabila masih ada tempat untuk kelas lain atau karena perluasan, dapat juga diterima untuk peserta didik baru di kelas 2 dan 3. Penentuan banyak peserta didik yang diterima tergantung dari daya tampung untuk tahun tersebut. Rumus untuk daya tampung adalah DT daya tamping, B banyak bangku yang ada, M muatan bangku, TK banyak peserta didik yang tinggal kelas. Yang nomor 2, menentukan syarat-syarat penerimaan peserta didik baru. Syarat-syarat tersebut antara lain umur sesuai dengan tingkat sekolah, yaitu TK tingkat A umur 3-4 tahun, TK tingkat B umur 4-5 tahun, TK tingkat C umur 5-6 tahun, sekolah dasar prioritas umur 7 tahun. Jika masih ada tempat urutan penerimaan sebagai berikut: 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, dan 16 tahun. SLTP umur 11-17 tahun. SMU atau SMK umur 14-17 tahun. Salinan surat tanda tamat belajar, salinan rapor kelas tertinggi, mengisi formulir yang disediakan, salinan surat kelahiran, surat kelakuan baik, surat kesehatan, membayar uang pendaftaran. Yang nomor 3, melaksanakan penyaringan. Untuk sekolah-sekolah yang merupakan kelanjutan dari sekolah lain, kegiatan penyaringan bukanlah yang penting, karena peminat untuk sesuatu sekolah melebihi tempat yang disediakan. Kadang-kadang perlu dilakukan penelusuran bakat atau kemampuan tertentu. Nilai pelajar atau ujian akhir di sekolah yang lahir lebih rendah belum menjamin bahwa lulusannya mampu mengikuti pelajaran di suatu sekolah lanjut. Penyaringan peserta didik baru didasarkan pada atas pertimbangan target, atas pertimbangan nilai atau tingkat kemampuan yang telah diterapkan. Yang nomor 4, mengadakan pengumuman penerimaan. Yang nomor 5, mendaftar kembali calon yang sudah diterima. Melaporkan hasil pekerjaan pada kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab pokok dalam menyesuaikan permulaan peserta didik baru kepada situasi sekolah yang baru bagi mereka. Pada kedua waktu ini, kepala sekolah harus memperhatikan penyesuaian peserta didik kepada lingkungan baru, fasilitas guru, program pendidikan, dan tata tertib di sekolahnya. Transisi dari sekolah dasar yang mempunyai jenis program pendidikan yang mandiri kepada sistem yang menyerupai departementalisasi seperti terdapat di sekolah menengah adalah terutama sistem yang mempunyai departemen seperti terdapat di sekolah menengah adalah terutama sulit. Usaha untuk memecahkan transisi ini menghasilkan terbentuknya guru atau wali kelas yang akan turut merasakan dan memahami kesulitan peserta didik dan yang akan memberikan perhatian khusus yang diperlukan oleh peserta didik. Selain mengenai kebijaksanaan sekolah, keterangan lain yang bermanfaat bagi peserta didik hendaknya juga diberikan yang sering dijumpai dalam buku petunjuk peserta didik ialah mengenai hal-hal berikut, yaitu yang pertama, sejarah singkat sekolah. Yang kedua, tujuan-tujuan sekolah. Yang ketiga, syarat-syarat untuk memperoleh ijazah sekolah. Yang keempat, biaya sekolah dan biaya lain yang menjadi tanggungan peserta didik atau orang lain. Yang kelima, kalender peristiwa-peristiwa sekolah. Yang keenam, jadwal pelajaran. Yang ketujuh, deskripsi tentang mata-mata pelajaran. Yang kedelapan, organisasi peserta didik. Yang kesembilan, pelayanan pemeriksaan badan dan pengobatan. Yang 10,
klub-klub hobi. 11. Program kegiatan di waktu libur. 12. Nama dan alamat staf pengajar. Selanjutnya, penerimaan peserta didik baru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 atau 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pengertian ini sangat umum. Peserta didik bisa berarti siapa saja, usia berapa saja, anak-anak, remaja, pemuda, atau dewasa, bahkan orang tua. Yang penting ada keinginan untuk mengembangkan diri melalui proses pembelajaran. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembahasan dari materi yang pertama. Selanjutnya, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Ismi Azizah. Kepada Saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Azizah, NIM 2120331, akan melanjutkan materi mengenai pembinaan dan pelayanan peserta didik. Pembinaan peserta didik merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik yang diterima atau masuk di lembaga pendidikan membutuhkan bimbingan untuk dapat mengolah potensi yang dimilikinya. Sejalan dengan itu, Nur Hadi menyatakan bahwa siswa yang diterima di sebuah sekolah, maka siswa itu menjadi warga sekolah dan tanggung jawab perkembangan dan pertumbuhannya sudah berada di pihak sekolah. Mendukung pendapat tersebut, Royhat menjelaskan bahwa pembinaan siswa atau pembinaan peserta didik adalah pemberian pelayanan kepada siswa di sekolah, baik pada jam pelajaran sekolah maupun di luar jam pelajaran sekolah. Pembinaan peserta didik diatur dalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 1 yang meliputi: yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat, dan lain-lain. Adapun pembinaan mengenai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya yaitu melaksanakan peribadatan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, memperingati hari-hari besar keagamaan. Yang ketiga, melaksanakan perbuatan amaliyah sesuai dengan norma agama, dan lain-lain. Selanjutnya, pembinaan budi pekerti luhur dapat diterapkan melalui kegiatan-kegiatan, diantaranya yaitu melaksanakan tata tertib yang sudah ada di sekolah, melaksanakan gotong royong, dan melaksanakan norma-norma yang berlaku, tata krama pergaulan di sekolah, dan lain-lain. Adapun pembinaan kepribadian unggul kebangsaan meliputi kegiatan melaksanakan upacara setiap hari Senin, menyanyikan lagu-lagu nasional, melaksanakan kegiatan kepramukaan, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai pembinaan prestasi akademik, seni, atau olahraga, bakat dan minat antara lain dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian, mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel, dan lain-lain yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, selanjutnya mengenai layanan yang diberikan kepada peserta didik. Dalam pengelolaan manajemen peserta didik berkaitan dengan pelayanan sekolah kepada peserta didik, perlu diperhatikan terlebih dahulu mengenai hak peserta didik dan kewajiban peserta didik.
Adapun hak dari peserta didik diantaranya yaitu peserta didik mempunyai hak mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun memperoleh pengakuan tingkat pendidikan yang telah dibakukan. Selanjutnya mengenai kewajiban peserta didik. Kewajiban peserta didik yaitu untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali sesuai dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, menghormati tenaga kependidikan, ikut memelihara sarana prasarana, menjaga kebersihan di sekolah, dan lain-lain. Sebagai perwujudan pelayanan kepada peserta didik, sekolah perlu memberikan layanan-layanan yang diantaranya yaitu layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan transportasi, dan layanan kesehatan, serta layanan asrama bagi peserta didik yang sekolah jauh dari rumahnya. Yang selanjutnya mengenai mutasi dan promosi peserta didik. Mutasi yaitu perpindahan peserta didik. Mutasi terbagi menjadi dua. Yang pertama mutasi internal dan yang kedua mutasi eksternal. Mutasi internal yaitu mutasi yang dilakukan di sekolah itu sendiri. Misalnya, peserta didik pindah dari kelas 1A ke kelas 1B. Selanjutnya yaitu mutasi eksternal, perpindahan yang dilakukan pada satu sekolah ke sekolah lain, namun pada jenis atau tingkat yang sama. Misalnya, si anak berada di sekolah A pada kelas 2 dan dia pindah ke sekolah B dan menempati di kelas 2. Adapun penyebab peserta didik melakukan mutasi terjadi dengan beberapa faktor. Ada yang bersumber dari peserta didik itu sendiri, seperti tidak kuat mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, malas atau ketinggalan dalam belajar, dan lain-lain. Yang bersumber dari lingkungan keluarga, misalnya mengikuti orang tua pindah, mengikuti orang tua yang dinas ke luar kota, dan lain-lain. Yang bersumber dari sekolah itu sendiri, misalnya lingkungan sekolah tidak mendukung, fasilitas dan sarana tidak lengkap, guru yang di sekolah sering kosong, dan lain-lain. Adapun yang bersumber dari teman sebaya, yaitu bertengkar dengan teman, merasa diancam oleh teman, tidak cocok dengan teman, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mengenai promosi peserta didik. Promosi atau publikasi merupakan tahap dalam penerimaan peserta didik yang dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting. Promosi peserta didik biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain-lain yang dapat menunjang promosi peserta didik. Bahkan promosi sekolah yang dilakukan peserta didik dapat dilakukan oleh peserta didik yang unggul di sekolahnya yang melakukan langsung ke sekolah-sekolah untuk mempromosikan sekolah yang akan diminati oleh calon peserta didik. Sekianlah materi mengenai bimbingan, layanan, dan mutasi serta promosi peserta didik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan serta kesalahan, kami minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.